Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di penghujung dari bulan Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Insyaallah besok atau mungkin lusa kita akan memasuki bulan suci dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, yakni bulan Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah beserta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di bab yang baru. Di kitab ini kita masuk di bab yang kelima. Qala al-muallif al-imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Babu tafsirut tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsirut tauhid. Tafsir itu penjelasan makna. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Waw di situ itu namanya waw athaf, kata penghubung. Kata para ulama, jadi waw di situ itu athaf yang sifatnya mutaradifat. Artinya tauhid ya syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah yaitulah tauhid. Jadi itu namanya athaf mutaradifat. Karena tauhid dengan syahadat la ilaha illallah yaitu itu juga. Ya, sebagaimana apa yang sudah kita pernah bahas di bab sebelumnya, hadis Mu'ad radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam masalah dakwah, "Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadat alla ilaha illallah." Ya, ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, maka pesan pertama Nabi kepada beliau, hendaknya yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lainnya atau di redaksi yang lainnya, Nabi menyatakan dengan ungkapan ila ayyuhidullah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah supaya mereka mentauhidkan Allah. Jadi tauhid itu ya syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu yaitulah tauhid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kasih muqaddimah dulu tentang bab ini. Jadi setelah kita mempelajari bab demi bab yang disampaikan oleh penulis,
Kita sudah melewati bab pertama sampai bab ketiga. Tentu dengan mempelajari 3 bab ini diharapkan para penuntut ilmu memiliki kecintaan dan semangat yang tinggi untuk memahami dengan benar, yakni tentang pembahasan tauhid. Dan juga diharapkan para penuntut ilmu ketika mempelajari bab 1 sampai bab 3 itu memiliki kebencian yang besar terhadap yang namanya kesyirikan. Dan juga memiliki rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga harapannya di bab keempat, ketika kita mempelajari bab keempat dari kitab ini, seorang penuntut ilmu semangat untuk mendakwahkan tauhid yang sudah dia cintai, yang dia sudah memiliki semangat tinggi untuk memahaminya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, maka pada bab yang kelima ini, maka diharapkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seorang muslim ingin mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya, kemudian mendakwahkan tauhid dengan sebenar-benarnya beserta dengan lawannya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, poin ini memahami, kemudian mengamalkan dan mendakwahkan tentu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali ketika dia semakin mendalam tentang pemahaman ya dirinya terhadap tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi begitu. Untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mendakwahkan tauhid ini, maka ya seorang muslim mesti lebih dalam lagi memahami tentang makna tauhid atau makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi satu dengan yang lain dari bab-bab yang kita pelajari ini saling berkesinambungan, saling terikat dan saling terkait. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah kita bahas dan berulang-ulang kita sampaikan, untuk memahami kalimat la ilaha illallah, ya mesti kita memahami tentang 2 rukun dari kalimat la ilaha illallah. Ada yang masih ingat ibu? Ada 2 rukun dari kalimat la ilaha illallah. Pertama dari kalimat la ilaha, yang kedua dari kalimat illallahu. Karena pemahaman ini nanti menjadi dasar untuk kita memahami dalil-dalil yang beliau sampaikan ya di dalam bab ini. Ada sekitar 5 dalil, terdiri dari 4 ayat dan 1 hadis. Jadi ada berapa rukun, Bu? Ada 2 rukun dari kalimat la ilaha illallah. Rukun pertama diambil dari kalimat la ilaha. Ini namanya rukun apa? Rukun nafi, yakni menafikan ilah. Nafi itu meniadakan, bukan nafi bahasa kita ya, narapidana, bukan. Ini dari kata nafiyun. Nafi, ini istilah bahasa Arab. Nafi itu menafikan, meniadakan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan menafikan seluruh bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya rukun nafi. Yang kedua diambil dari kalimat illallahu. Ini rukun kedua, namanya rukun
Rukun apa, Bu? Itsbat. Tidak usah asing ya dengan ungkapan atau istilah ini. Ya, setahun sekali kita sering ya mendengar istilah ini. Nanti bentar lagi juga ada sidang itsbat, menetapkan satu Ramadan. Jadi itsbat itu apa? Menetapkan. Illallahu itu namanya rukun itsbat. Maksudnya apa? Mengisbat atau menetapkan bahwa sesembahan yang hak, sesembahan yang benar itu hanyalah Allah semata. Atau menetapkan bahwa peribadatan yang hak adalah peribadatan yang hanya dipersembahkan kepada Allah dan untuk Allah. Dan dua rukun ini mesti ada untuk dikatakan la ilaha illallah kita ada. Tidak adanya dua rukun ini atau tidak adanya salah satu dari dua rukun ini menjadikan tidak adanya la ilaha illallah. Ada orang, Ibu, dia tidak menyembah selain Allah. Dia tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah makhluk, dia tidak menyembah bintang, dia tidak menyembah bulan, dia tidak menyembah matahari. Pokoknya dia tidak menyembah selain Allah. Baik, berarti la ilahanya ada pada dia. Ternyata di sisi yang lain, dia pun tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu ahli tauhid bukan? Bukan. Ya, seperti orang ateis. Orang ateis enggak nyembah siapapun. Dari sisi dia tidak nyembah selain Allah, iya, tidak nyembah selain Allah. Tapi dari sisi isbat, dia tidak mengisbat Allah sebagai satu-satunya ilah. Satu-satunya sesembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi. Ada orang, dia nyembah Allah. Ada isbat pada dirinya. Dia salat, dia nyembah Allah. Tapi di sisi yang lain dia nyembah kuburan. Dia nyembah orang-orang yang sudah mati. Bahwa orang sudah mati itu bisa ngasih rezeki. Orang yang sudah mati itu bisa memberikan syafaat. Ya, tanpa izin Allah. Tanah kuburnya itu bisa jadi jimat. Dengan ngusap-ngusap nisannya bisa mendatangkan berkah. Dia sembah sungkem ke kuburannya. Barakallahu fiikum. Ibu yang dirahmati Allah, dia salat, dia nyembah Allah. Tapi tidak ada rukun la ilaha pada dirinya. Dia tidak menafikan sesembahan yang lain, tapi dia nyembah sesembahan yang lain. Walaupun dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak nyembah. Ya, bahwa dirinya itu nyembah kepada selain Allah. Dia tahunya nyembah itu ya salat, ruku, sujud. Dia lupa bahwa ibadah hati itu juga hak milik Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Tawakal, harap, takut. Itu kan semuanya ibadah. Bahkan itu ibadah yang sangat inti. Ibadah hati. Nah, ada orang yang seperti itu modelnya. Dia nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Berarti ilallahnya ada memang, tapi la ilahanya tidak ada. Maka berarti yang ada itu juga dianggap tidak ada. Karena dua rukunnya harus sama-sama ada. Satu saja enggak ada, maka yang ada itu enggak dianggap. Paham, Ibu? Jadi dua rukun ini mesti ada pada diri kita. Kita nafikan semua sesembahan selain Allah dan kita hanya menetapkan sesembahan itu Allah aja. Tidak ada yang lainnya. Kita menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan kita persembahkan peribadatan itu hanya kepada Allah saja. Dua-duanya harus ada. Nggak bisa diambil satu, ditinggalkan yang satu.
Karena ambil satu ditinggalkan yang satu, maka yang satu yang kita ambil ini dianggap tidak ada. Paham sampai di sini? Ini murojaah saja. Karena di pembahasan Salasat al-Usul juga sudah kita bahas. Nah, kalau ibu-ibu paham tentang dua rukun ini, insya Allah sangat mudah memahami dalil-dalil yang beliau sampaikan tentang pembahasan tafsirut tauhid. Baik Ibu, sampai di sini dulu. Sudah paham belum? Kalau belum paham saya enggak akan lanjut. Paham Bu? Insya Allah ya, ibu-ibu di sini di atas rata-rata. Kita lanjut. Minimal kan S1 semua di sini kan? Kita lanjut membahas dalil yang beliau sampaikan di dalam bab ini. Ada 5 dalil ya, 4 ayat dan 1 hadis. Yang pertama di surat Al-Isra ayat 57. Surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka masing-masing. Ayyuhum aqrab. Masing-masing mereka berharap siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka juga mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Rabbmu itu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan ayat ini. Ulaika, orang-orang yang alladzina, ulaika alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka seru itu, yad'un itu dari kata doa. Dan doa itu ada 2 kan, ada doa masalah, ada doa ibadah. Makanya di syarah dari kosakata disebutkan yad'una itu maksudnya yang mereka ibadahi. Jadi orang-orang yang mereka ibadahi selain Allah, apakah itu orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap wali-wali Allah, para nabi dan rasul. Nah, ternyata mereka juga yabtaghun, mereka mencari, mereka menuntut. Menuntut apa? Al-wasilah. Wasilah itu sarana, jalan. Maksudnya mereka sendiri orang-orang yang mencari jalan untuk bisa selamat menghadap Allah. Untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka juga mencari jalan, mencari wasilah. Maksudnya apa? Mereka juga melakukan yang namanya taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan juga ibadah. Dalam tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-wasilah itu sama dengan hajat, kebutuhan. Jadi mereka juga orang-orang yang butuh kepada Allah.
Apa bukti butuhnya mereka kepada Allah? Ya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam bentuk pendekatan. Dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan ketundukan, dengan taslim, kepasrahan. Itu. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang aqrab? Aqrab itu lebih dekat. Maksudnya adalah yang paling dekat di antara makhluk-makhluk yang dituhankan itu. Siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih utama di sisi Rabb mereka. Jadi, ibu, orang-orang saleh yang disembah-sembah oleh manusia itu, sejatinya mereka juga orang yang butuh kepada Allah. Mereka juga orang-orang yang sejatinya ya bersaing, berlomba di dalam kebaikan dan ketaatan. Siapa kemudian di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kita lanjutkan dulu. Mahzuran, ya kalimat mahzuran itu artinya adalah yang harus ditakuti. Maksudnya apa? Ya setiap mukmin ya harus waspada dan harus mawas diri terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, demikian penjelasan kosakata yang ada di dalam ayat tersebut. Kita bahas syarah ijmalinya. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin itu, orang-orang yang disembah oleh kaum musyrikin bersama Allah, maksudnya orang-orang yang disembah selain Allah bersamaan mereka juga nyembah Allah. Nah, itu kan orang musyrik itu ya begitu. Dia nyembah Allah juga nyembah selain Allah. Nah, orang-orang yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah Subhanahu wa taala di samping mereka nyembah Allah itu, baik dari kalangan para malaikat maupun orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu bisa dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wali-wali Allah. Baik dari kalangan para malaikat maupun orang-orang saleh, ternyata mereka sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, ibadah, dan juga melaksanakan perintah-perintahnya. Semua itu mereka kerjakan karena mereka punya harapan yang besar untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian mereka juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kenapa? Karena mereka punya rasa takut terhadap azab Allah. Karena memang azab Allah itu harus ditakuti oleh setiap mukmin. Dan itu fitrah, ibu yang dirahmati Allah, naluri manusia. Tidak bisa dibohongi. Manusia itu ibu dalam hidupnya apa? Hanya dua kan? Mencari nikmat, selamat, menghindar dari bahaya. Kan begitu, hidup manusia kan begitu. Kenapa orang olahraga, ibu? Kenapa ada orang olahraga? Cari sehat, takut sakit. Kan begitu. Kenapa ada orang mati-matian mencari harta, takut miskin, ingin kaya, kan begitu. Kenapa ibu makan? Kenapa bu? Ya, supaya berenergi, menjalani kehidupan, menyambung hidup, dan tidak sakitan, kan begitu. Kita hidup ini perlu energi. Sudah pada sarapan belum? Sudah bu?
Barakallahu fikum. Ibu kenapa belajar? Menghindar dari kebodohan supaya kita punya bimbingan. Kan begitu. Manusia itu wajar. Naluri, tabi'i. Dalam hidupnya begitu. Selalu meraih yang bermanfaat, menghindar dari yang madarat. Ya kan ibu? Maka kata para ulama, kalau orang itu ibadah kepada Allah mengharap surga, itu tidak merusak keikhlasan. Kalau orang kemudian dengan ibadahnya dia ingin selamat dari azab neraka, juga tidak mengurangi keikhlasan. Karena ujung-ujungnya itu Allah. Ujung-ujungnya Allah. Kalau orang ingin mendapatkan surga, maka dia akan berjumpa dengan Allah dan melihat wajah Allah. Wajah Allah tidak akan mungkin dilihat di neraka. Begitu. Maka dia tidak mengurangi keikhlasan. Wong Nabi saja ngajarin bagaimana. Kemudian orang mengatakan kalau ibadah itu jangan ngarep surga. Kalau ibadah itu jangan takut neraka. Kan ada ibu ungkapan begitu. Lalu terus apa fungsinya? Nabi ngajarin kita setiap tasyahud akhir membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terus apa fungsinya Nabi kemudian memotivasi kita, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga firdaus. Karena surga firdaus itu a'lal jannah wa awsatuha. Ya. Tak mungkin Nabi mengajari sesuatu sia-sia. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Nah, kita balik ke pembahasan. Jadi ternyata orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik, mereka juga sejatinya orang-orang yang butuh kepada Allah. Artinya statusnya sama. Berarti layak nggak ibu dijadikan Tuhan? Di antara sifat ketuhanan itu apa ibu? Dia tidak membutuhkan siapapun. Al-Ghani, Al-Hamid. Iya kan? Kalau masih butuh peran orang lain, butuh kepada yang lain, maka tidak layak dijadikan sebagai Tuhan. Tuhan itu harus berdiri sendiri. Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ghani, tidak butuh kepada yang lain karena dia sudah maha kaya. Tidak butuh kepada yang lain karena dia sudah maha kuasa. Nah, kalau kemudian yang disembah itu ternyata juga merasa butuh kepada Allah, berarti tidak ada sifat ketuhanan pada dirinya. Maka tidak boleh dijadikan sesembahan. Nah, begitu. Maka ini bisa kita dahulukan kaitan ayat dengan bab kita ini ibu. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah meninggalkan apa yang dianut oleh orang-orang musyrik. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah. Dengan doa, dengan ibadah, mereka doa kepada para nabi, beribadah kepada para nabi atau orang-orang saleh. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Padahal syafaat itu milik Allah. Mintanya kepada Allah. Begitu. Dan bahwasannya tidaklah cukup mengucapkan syahadat selama belum mengingkari, mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Nah itu namanya rukun. Rukun apa bu? Rukun nafi. Rukun nafi. Jadi tidak cukup syahadat la ilaha illallah, pengakuan iman dan Islam kita, ya. Tidak cukup pengakuan kita bahwa Allah itu adalah sesembahan kecuali dengan mengingkari sesembahan selain Allah. Barakallahu fikum. Nah itu kaitannya dengan bab kita.
Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan batilnya peribadatan orang-orang musyrik kepada selain Allah, seperti yang disebutkan di faidah pertama. Batilnya ibadah kaum musyrikin kepada selain Allah, di mana makhluk-makhluk yang mereka ibadahi itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mereka juga orang-orang yang butuh kepada Allah. Berarti statusnya sama. Sama-sama makhluk yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga orang-orang yang berharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Berarti sama-sama. Statusnya sama dengan kita. Berarti sama-sama makhluk, sama-sama butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan rahmatnya, membutuhkan selamat dari azabnya. Maka batillah peribadatan mereka kepada orang-orang tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua, solehnya makhluk-makhluk yang disembah itu tidak menjadikan kesyirikan yang mereka lakukan itu menjadi legal. Maksudnya apa? Loh, ini yang kita sembah ini kan orang-orang soleh. Bukan patung, bukan benda mati. Tapi yang kita harapkan syafaatnya, yang kita jadikan sebagai wasilah, yang kita curahkan segala kebutuhan kita kepada mereka, ini kan orang soleh, malaikat, para nabi, para rasul, wali-wali Allah, bukan patung, bukan benda mati. Maka kita katakan bahwasannya nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang juga sesembahan mereka itu berbeda-beda. Nabi tetap memerangi mereka tanpa membedakan sesembahan-sesembahannya. Gak ada kisahnya Nabi itu membeda-bedakan. Oh, kalau ini mah yang disembah orang-orang soleh, gak usah diperangi, gak usah didakwahi. Karena yang disembah orang soleh. Nah, yang ini karena nyembah benda-benda mati, patung, batu disembah, matahari disembah. Berarti kita dakwahi, kita perangi. Enggak ada begitu. Karena siapapun selain Allah, maka statusnya makhluk. Ibu, orang soleh itu makhluk bukan? Makhluk. Batu, benda mati, pohon, kayu, itu juga makhluk. Berarti statusnya sama. Dan yang ada itu kan hanyalah khalik dan makhluk. Ada khalik, yakni pencipta Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada makhluk. Makhluk itu apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Jadi tidak lantas karena yang mereka sembah itu orang soleh, berarti boleh. Enggak begitu. Kesolehan orang-orang yang disembah ini itu tidak bisa melegalkan kesyirikannya. Ibu, orang-orang soleh yang ada saat ini, soleh mana dengan Nabi Isa? Nabi Isa yang dianggap wali-wali itu, yang kuburannya dikeramatkan, yang haulnya selalu diperingati itu. Soleh mana dengan Nabi Isa? Jelas dong Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi dan rasul. Nanti di akhir zaman beliau akan turun. Beliau akan turun, kemudian beliau akan berlepas diri dari siapapun yang menyembah dirinya. Beliau akan berlepas diri dan akan memperingatkan mereka supaya nyembah Allah saja. Nah begitu. Kenapa? Karena peribadatan kepada beliau yang dijadikan taghut oleh sebagian manusia, di antaranya orang-orang Nasrani, itu adalah kebatilan. Menjadikan Isa sebagai Tuhan, maka peribadatan mereka kepada Nabi Isa itu kebatilan.
Dan itu bukan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Nabi Isa saja, beliau nanti akan berlepas diri dan memperingatkan siapapun yang mengibadahinya, beribadah kepadanya. Karena peribadatan yang sah, yang hak, itu hanyalah peribadatan yang hanya dipersembahkan kepada Allah semata. Semua peribadatan yang dipersembahkan kepada makhluk itu batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itulah bahwa sesungguhnya Allah satu-satunya ilah yang hak, dan apa yang disembah, yang diseru, yang diibadahi, yang dijadikan sasaran doa selain Allah Subhanahu wa taala semuanya batil. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, kita bisa mengambil pelajaran itsbat sifatir rahmah lillah. Penetapan sifat rahmat bagi Allah. Rahmat itu apa, Bu? Kasih sayang. Ya. Berarti Allah itu punya sifat kasih sayang. Sifat Allah itu sejatinya adalah bersumber dari nama Allah. Sifat Allah, sifat rahmat itu dari nama Allah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Allah punya nama Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Maka tidak akan sempurna iman kita kepada dua nama Allah ini sampai kita mengimani bahwa di dalam dua nama Allah ini mengandung sifat yang maha sempurna yang sesuai dengan namanya, yakni sifat rahmah. Sifat rahmah, sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang bagaimana? Sifat kasih sayang yang maha sempurna, tanpa aib, tanpa cacat, tanpa kekurangan sedikit pun. Sama enggak dengan sifat rahmat pada manusia? Tidak sama. Ya. Sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat manusia. Walaupun ya sifatnya sama, tapi tidak sama. Karena sifat yang melekat pada manusia ya sesuai dengan keadaan manusia sebagai hamba yang lemah. Ya kan, Ibu? Ibu punya sifat kasih sayang? Punya. Apakah sempurna kasih sayang kita? Tidak. Ya, kalaupun ada orang mengatakan cinta dan sayangku, cinta kasihku, ya sehidup semati. Ya, cinta kasihku kepadamu sehidup semati. Ya itu kan omon-omon aja, gitu kan? Kalau suaminya mati duluan, kawin lagi dia, gitu. Ya Ibu, kasih sayang kita itu terbatas durasinya, juga terbatas kadarnya, ya kan? Terbatas kadarnya. Ya, maka jangan berlebih-lebihan kepada pasangan. Ya. Banyak yang mesti dia kasihani, banyak yang mesti dia cintai. Dia punya orang tua, dia pun harus mencintai kedua orang tuanya. Bukan kita saja sebagai istrinya. Anaknya 7, berarti kan dia juga harus membagi cintanya, kasih sayangnya kepada 7 anaknya ini. Jadi jangan egois juga seorang istri itu. Kamu ini mas, ya, cintamu kepadaku tidak sepenuhnya. Ya memang enggak sepenuhnya, wong yang dicintai banyak. Gitu. Anaknya 7 kan harus dicintai juga, harus dapat kasih sayangnya. Masa ke istrinya aja? Ya. Dia punya orang tua, 2 orang tua juga yang harus dia cintai. Dia juga mungkin punya 2 mertua yang juga harus dicintai. Adik kakaknya ada 10, dia juga harus mencintai adik kakaknya. Dia pimpinan pesantren, ya santrinya ada 1000.
Dia harus mencintai santri-santrinya juga. Ya Ibu. Dia punya Allah, punya Nabi dan Rasul yang harus juga dicintai. Punya para sahabat Nabi yang harus juga dicintainya. Punya saudara sesama Muslim yang juga harus dicintainya. Ya, terbatas. Dan kalau mati sudah, tidak bisa mencintai lagi kan? Ya Ibu, tidak bisa mengasihi lagi, sudah mati, selesai urusannya di dunia. Barakallahu fikum. Nah, maka sifat rahmat bagi Allah itu berbeda dengan sifat rahmat yang ada pada manusia. Bahkan seluruh sifat Allah jangan disamakan dengan sifat manusia. Allah sesuai dengan kemahabesaran, kemahaagungannya. Manusia sesuai dengan kelemahannya. Barakallahu fikum. Terakhir, seorang mukmin berjalan menuju Allah antara khauf dan roja, antara rasa takut terhadap azabnya dan antara harap terhadap rahmatnya. Kecuali pada saat sakaratul maut. Maka dalam keadaan seperti itu, dia semestinya mendominankan rasa harapnya. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu Ibu, ini sering juga kita sampaikan. Imam Ibnu Qayyim mengilustrasikannya sebagaimana seekor burung yang dia terbang menuju ke satu tujuan. Burung itu terbang bisa selamat sampai tujuan, setidak-tidaknya ada 3 komponen yang mesti dia miliki. Pertama, dia punya kepala yang normal, kemudian dia punya 2 sayap yang baik. Ya kan? Nah, begitu perjalanan manusia menuju Allah. Kepalanya itulah mahabbah, cinta. Dia mesti cinta kepada Allah untuk bisa menuju Allah dengan selamat. Kemudian jangan diabaikan juga 2 yang lainnya, yakni kedua sayap. Nah, kedua sayap itulah khauf dan roja. Mahabbah itu intinya, rasa cinta itu intinya. Kemudian khauf dan roja itu adalah kedua sayapnya. Ibu yang dirahmati Allah, kedua sayap itu kadang diseimbangkan, kadang ada yang didominankan. Kan begitu ya? Betul nggak Ibu? Kedua sayap burung, yaitu kalau dia menuju ke satu tujuan, itu kadang membentang seimbang, kadang dikepakkan yang sebelah kanan, kadang dikepakkan yang sebelah kiri, kadang dicondongkan yang sebelah kanan, kadang dicondongkan yang sebelah kiri. Begitu. Ya paling mudah lihatlah kalau kita naik pesawat. Apa sayapnya ngagateng terus, anteng begitu Ibu? Tidak. Kadang kan dia turun yang sayap kanan, berarti mau belok ke kanan mungkin begitu ya. Hanya pilot yang tahu. Kadang yang sayap kiri yang kemudian mereng turun ke bawah, berarti mungkin mau belok kiri. Ya. Barakallahu fikum. Tapi dalam keadaan normal, maka sayap itu mesti dua-duanya seimbang. Nah, aslinya perjalanan kita menuju Allah kalau normal-normal saja, maka jadikan 50-50. Ya, antara khauf dan roja kita seimbang aja. Tapi ada kalanya kita mendominankan rasa takut. Kapan itu? Sebagian penjelasan para ulama, dominankan rasa takut ketika kita ini serba keberlimpahan, serba berlimpah. Ya, performa kesehatan kita dalam keadaan terbaik. Ya, kemarin habis general check up, begitu ya.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki ternyata dicek semua, ada alat masuk ke dalam tubuh juga, oh ternyata fit semua. Tidak ada masalah kesehatan. Alhamdulillah. Karir melejit terus. Gitu ya, ganti tahun, ganti pangkat, jabatan. Begitu ya. Barakallahu fikum. Keluarga baik-baik saja, anak-anak baik-baik saja, lingkungan juga aman-aman saja. Nah, ketika orang itu serba keberlimpahan, serba nyaman, ya, maka sebagian ulama mengingatkan, dominankan rasa takut. Supaya apa, Bu? Supaya tidak terlena, terpesona. Ya. Supaya tidak terlena. Karena bisa jadi keberlimpahan yang ada pada diri kita itu istidraj. Maka dominankan rasa takut. Namun sebaliknya ketika kita itu ada dalam keadaan yang mungkin sedang sakit parah, sedang banyak ujian, barakallahu fikum, maka dominankan rasa harap. Termasuk saat orang itu diambang kematian. Ya, ciri mati apa, Bu? Sebagiannya kan ada sudah di ibu-ibu. Ada yang tidur, Bu? Bangun, bangun, bangun. Tidur itu saudara kematian. Jadi yang banyak tidur dekat dengan kematian. Ya Ustaz, alhamdulillah di rumah nggak bisa tidur. Kenapa? Kalau Ustaz yang ngisi itu gampang sekali tidur. Uban di kepala. Sudah ada yang punya uban, Bu? Ah, itu ciri kematian. Jalan semakin nunduk ke bawah. Dulu tegap, begitu ya, pandangan ke depan, cenderung ke atas malah. Sekarang itu pandangan ke bawah. Wajah juga badan menuju ke bawah. Ah, itu kan sudah tanda-tanda kita mau menuju tanah. Maksudnya orang bongkok, gitu ya. Orang yang sudah sepuh kan begitu. Ya, semakin bongkok ya, wajahnya, punggungnya semakin mengarah ke tanah. Nah, itu semua tanda-tanda kematian, termasuk sakit. Sakit itu tanda kematian. Nah, Ibu, dalam keadaan seperti itu dominankan rasa harap. Orang sakit itu jangan ditakut-takuti. Sakit apa, Sakit kemarin tetangga saya mati gara-gara sakit itu. Ya. Kasihan, sudah masa sakit ditambah sakit. Besarkan hatinya. Dengan cara apa? Besarkan harapannya. Makanya doa yang diajarkan Nabi untuk orang sakit apa, Bu? La ba'sa. La ba'sa. Tohur, insya Allah. Kan begitu. Tidak apa-apa sakit itu. Tidak apa-apa. Tohurun, insya Allah. Karena itu insya Allah akan menghapuskan, menggugurkan dosa. Jadi Masya Allah, ini sejatinya adalah membesarkan hati. Membesarkan harapannya kepada Allah. Bahwa penyakit yang sedang diderita itu akan menggugurkan dosa-dosa. Dibesarkan hatinya supaya besar pula harapannya. Kalau orang besar harapan berarti hatinya penuh dengan motivasi. Dan itu akan sangat membantu dirinya untuk kemudian dia bersabar, tabah. Bahkan dia berikhtiar untuk bisa sembuh seperti sedia kala. Nah, kaitannya dengan orang yang akan meninggal dunia di ambang kematian, ketika kita besarkan hatinya, membesarkan harapannya, ini tentu punya fadilah tersendiri. Apa itu? Supaya dia mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Karena ada larangan dari Nabi, ya, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan
dia berhusnudzon kepada Allah. Berarti mati dalam keadaan suudzon kepada Allah itu tidak boleh. Suudzon kepada sesama kita saja enggak boleh. Apalagi suudzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Ya kata Allah, aku itu berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Nah di situ ibu pentingnya membesarkan harapan saat orang itu diambang kematian. Ya, kita juga yang menjenguknya, yang membersamai, mendampinginya, besarkan harapannya. Insya Allah semoga ya penyakit yang engkau derita ini menggugurkan dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun. Insya Allah kebaikanmu sesederhana apapun akan diterima di sisi Allah. Yakinlah dosa-dosamu kalau engkau taubat nasuha akan diampuni oleh Allah. Pokoknya besarkan harapannya. Begitu. Supaya dia mati dalam keadaan tidak bersuudzon kepada Allah. Karena suudzon kepada Allah itu nanti akan mengakibatkan dia frustasi dari rahmat Allah. Kan tidak boleh. Allah itu rahmatnya maha luas. Jangan dibatasi. Wah, jangan-jangan saya tidak disayang sama Allah. Siapa yang kemudian menghalangi kita, menghalangi Allah untuk sayang kepada kita? Jangankan manusia yang sedang berusaha terus menjadi orang yang soleh, yang lebih baik lagi. Ya, binatang saja disayang sama Allah. Ya kan? Tidak ada binatang melata melainkan jaminan Allah rezekinya. Ada kasih sayang Allah kepada makhluk yang lain. Apalagi manusia yang memang dia sedang berusaha untuk menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu yang dirahmati Allah, 3 rukun ibadah ini, cinta, harap, dan takut, sejatinya setiap hari kita baca. Isyaratnya ada. Ada di surat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Alhamdu itu mahabbah. Segala puji hanya milik Allah. Ibu, suami ibu kalau sifat kebaikannya banyak, ibu cinta enggak? Iya, semakin baik suami itu semakin cinta. Ya, apalagi suami ngasih gaji 13 begitu kan. Masya Allah. Mah kita healing di tahun baru ini. Siap kemana? Ini nah, tiket umroh di bulan Januari. Senang gak ibu? Senang. Makin cinta kan? Ya. Nah bagaimana lagi dengan Allah yang kebaikannya itu tidak pernah terhenti, kebaikannya tidak pernah terputus. Bagaimana kemudian seorang hamba tidak cinta kepada zat yang maha baik. Bahkan ketika kita lengah, ketika kita malas ibadah, kebaikan Allah itu selalu tercurah. Ya kan? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Kenapa? Karena semua sifat kesempurnaan, semua sifat kebaikan itu ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mahabbah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu roja, harapan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, inilah khauf. Kalau Allah itu menguasai hari pembalasan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka kita mesti ya menghadirkan rasa takut kepada Allah. Ya, karena semua nanti akan ada pembalasan. Semua nanti akan ada perhitungan. Ada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyisakan perkara sekecil apapun, melainkan semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Terakhir ibu, dari ayat tadi juga sekaligus mengandung bantahan bagi orang-orang yang menghususkan syirik itu hanya
terkait dengan nyembah berhala saja. Sebagian orang kan menganggap syirik itu nyembah berhala saja, nyembah topekong, begitu. Padahal syirik itu bukan hanya menyembah berhala saja. Orang nyembah orang soleh itu juga syirik. Nyembah malaikat syirik. Nyembah para nabi dan rasul syirik. Nyembah wali-wali Allah itu juga syirik. Bukan hanya nyembah berhala. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Tadinya pengen bahas 2 ayat, tapi cukup 1 ayat saja karena waktu yang dibatasi. Baik Ibu, sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan pembahasan surat Az-Zukhruf ayat 26, 27. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi.